Shalom, kami dari Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat. Dan tentunya sangat senang menyapa Anda dan kembali menyapa para teman-teman yang ada di rumah. Dan kali ini kami dari MS Women mengemas acara yang sangat menarik karena tentunya wanita punya banyak sekali topik yang akan dibahas dan tentunya akan memberkati kehidupan Anda. Nah, di bulan ini kita punya spesial tema yaitu hati-hati gunakan mulutmu. Aduh, karena kita tahu stop, wanita itu punya banyak kosakata dibandingkan Maksudnya pria. kok kayak gitu ngomongnya? Iya maksud aku kamu tuh gak usah Cut ya, cut ya, cut ya, Aku cut tuh udah ya. capek, Din. Capek? Ada Maksudnya apa sih kalian ini? Kita ini lagi syuting GMS Women. Ini ada apa sih ini kalian? Ini mengganggu banget tau gak sih? Aduh jangan sampai dimasukin loh ya, ini di-cut ya. Ada apa? Kalian kan sama-sama pelayanan, standby di sini juga. Kok ribut di backstage sih? gak tahu nih sis, aku tuh cuman kasih masukan ke dia baik-baik tentang fashion dia. Tapi Tapi tontonnya dia emosi. Kamu Mana PMS ada kamu baik-baik dari dulu kamu tuh ya aku udah capek Din dari dulu sampai sekarang tuh ya kamu tuh komentar terus Memang yang gak baju matching. aku sama bawaannya nggak matching lah yang Memang gak warnanya matching. nabrak lah ini cuttingan bajunya nggak pas aja kamu komentar astaga apa aku tuh nggak capek sama kamu Din. Memang gak matching ya kali mas aku bilang matching. Apanya Ya kamu kan selalu sis? ngomong kayak Pasti gitu? terima masukan positif aja gak bisa. Saya di sini jadi host bukan jadi wasit ya. Oke, mencerna karena saya nggak ngikutin. Bentar, Dina, Vera, kalian bertengkar ini apa sih yang jadi topik pembahasan? Baru kita bilang ini temanya hati-hati dengan mulutmu. Kok kalian sendiri yang menjadi Aku tuh cuman kasih masukan yang baik positif tuh gitu loh. Tentang dia, fashion dia gitu maksud aku. Oke, apanya tentang Saran fashion? gitu loh maksud aku. Ini kan seragam ya? Bukannya kalau kamu komentarin seragamnya berarti kamu komentarin ibu gembala kita karena ini di ACC oleh ibu gembala. Dina. Gak gitu sih sis sebenarnya. Fashion dia biasanya tuh lo norak banget sis, norak. Aku Oke, juga gak kuat oke. liatnya. Bentar, Bukan kamu yang ini, tapi- fashion designer. Enggak juga sih, tapi aku anak makeup gitu sis. Yang ngerti lah, makeup tuh kan ada kombinasi-kombinasi warna dan juga menurut aku ya fashion aku jauh lebih bagus daripada dia, makanya aku berhak kasih dia saran. Kayak gitu maksud aku oke. sis. Tapi gak tau tiba-tiba dia kayak gitu nyolot lagi. Jadi karena kamu ngerti kombinasi warna itu artinya kamu bisa mengkomentarin dia yang which is maksud kamu adalah baik. Gitu maksudnya. Bener banget sis, bener banget aku tuh kasih masukan yang baik. Apalagi ya sis, aku nih deket sama dia, kita satu CG pula. Ya Nah, kan? nah. Dan aku juga kasih masukan dia tuh baik gitu loh. Kamu tuh ya aduh ya ini loh sis. Kau bisa kamu tuh ngomong kayak gitu? Kamu tuh kapan hari pernah pakai baju warna biru sama merah? Oke. Vera Ya, dikira Superman apa? Sudah sekali kamu pakai baju warna merah sama hijau biar dikira pohon Natal berjalan. Bukan salah Ini loh orangnya sis, sebenarnya kalau dia ngomong ya kayak gitu. ini sis, ini loh. Kalau ngasih saran itu saya pasti terima, aku pasti terima aja sis. Tapi Oke, dia tuh sis. ngomong kayak nyolot Ya. gitu loh. Ngomong hina-hina, nyinyir-nyinyir gitu. Ngomong di depan anak CG pula kayak gitu. Emang Ah, bener gak kayak gitu. mau. Ini bukan anak sis. CG, ini banyak mata memandang. Nah kamu ya, aku ngomong kayak gitu supaya yang lainnya juga dapat tips dari aku karena aku emang mengerti. anak CG perlu kamu hina-hina, kamu nyinyir-nyinyir gitu ke mereka. Kamu jangan melebih-lebihkan ya di sini ya. Kamu jangan lebay ya. Apa? Aku tuh cuma kasih kamu saran, apalagi ya kamu tuh kan belum punya pacar. Kamu sekarang bawa apa Ya ya? kan, sebelum pacar jadi kamu bawa-bawa sudah dapat hubungan. pacar, kamu tuh harus kamu memperbaiki diri kamu, Ya ampun sis, fashion dari dulu kamu. aku tuh udah capek sis, ya Aku ampun. tuh kayak gitu. Kayak kamu tuh paling perfect gitu, paling sempurna gitu. Aku gak pernah bilang aku paling perfect. Aku tuh gak pernah paling bilang gak aku paling bisa perfect. apa-apa gitu, Aku terus gak kamu pernah tuh bilang paling- aku paling perfect. Aku gak pernah bilang. Dengerin saya di sini jadi host bukan jadi wasit. Oke, yang kayak begini nggak bisa fix diselesaikan oleh cara manusia. Ini butuh tuntunan Roh Kudus. Tolong. Ya udah kita selesaiin di belakang aja. Oke, PAW silakan diambil alih ya. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku
menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari kita sama-sama menyembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Engkau Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Halus Tuhan perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada
pujian dan pengagungan bagi Allah yang hidup. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Syara maya namaya namo. Kami memujamu Tuhan. Haleluya. Mari sembah, mari agungkan Dia, bawa syukurmu kepadanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan kepadanya, basuh aku di dalam darah-Mu, anak
Shalom para wanita yang terkasih, apa kabar Anda semuanya? Hari ini kita bersuka cita bersama-sama boleh berjumpa kembali di ibadah MS Women. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada buat setiap Anda dimanapun Anda berada. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan malam hari ini kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, biar kami boleh menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biar sungguh firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, hari ini tema yang akan kita bahas sama-sama adalah hati-hati dengan mulut. Ya, wanita kita diciptakan Tuhan dengan keunikan, dengan sebuah keunikan. Dan survei membuktikan bahwa wanita itu satu hari menggunakan kata-katanya sebesar 25.000 kata. Ya, melebihi pria tentunya. Dan apa yang kita katakan sepanjang hari itu, 25.000 kata itu menentukan bagaimana kita hidup hari itu. Ya, dan seterusnya. Sangat penting karena perkataan kita itu mengandung sebuah kuasa. Perkataan kita ini berkuasa untuk mengatur kehidupan kita, menentukan hidup dan mati kita, firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga terhadap ucapan mulut kita. Supaya apa yang kita keluarkan dari mulut kita, perkataan demi perkataan itu sungguh-sungguh bisa memberkati orang lain, bukan melemahkan. Biar perkataan mulut kita ini sungguh-sungguh boleh mencerminkan siapa yang ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita berkata, aku anak Tuhan, aku wanita Kristen, aku wanita yang mengasihi Tuhan. Tapi hari ini kita lebih suka mengeluarkan perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan-perkataan yang buruk terhadap hidup kita maupun orang lain. Kita lebih suka bertengkar, lebih suka untuk membesar-besarkan sebuah masalah dengan perkataan-perkataan kita sendiri. Dan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, itu mencerminkan siapa yang ada di dalam kita. Kalau hari ini kita berkata aku anak Tuhan, maka seharusnya perkataan kita adalah perkataan yang bisa membangun kehidupan orang lain. Membangkitkan iman orang lain juga dan hidup kita sendiri. Untuk itu saya ingin kita sama-sama merenungkan bagaimana betapa pentingnya kita ini menjaga mulut kita. Perhatikan ucapan mulut kita, perkataan demi perkataan yang kita keluarkan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan mengapa kita perlu menjaga perkataan kita? Ya, saya mau bagikan hari ini 3 hal bagaimana pentingnya kita ini menjaga perkataan kita. Yang pertama adalah karena perkataan kita itu merupakan sebuah benih yang ditaburkan dan akan berbuah mengikuti kita. Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan berkata hidup dan mati kita ini dikuasai oleh lidah. Berarti lidah kita ini, perkataan kita ini menentukan kehidupan kita. Menentukan kondisi atau keadaan situasi keadaan kita hari ini dan seterusnya. Perkataan kita bisa menghidupkan atau mematikan. Makanya firman Tuhan berkata bahwa ketika kita berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang melemahkan diri kita sendiri, maka buah yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tentunya bukan berkat yang kita akan alami. Kadang-kala kita berpikir bahwa, atau kita berkata-kata terhadap diri kita bahwa kita ini seorang yang tidak mampu. Kebanyakan mungkin wanita berkaca, mungkin membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita sering berkata di depan cermin mungkin, kenapa aku tidak secantik si A atau si B? Kenapa aku tidak seperti layaknya wanita yang seperti yang lainnya, ya, bisa memiliki mungkin tas yang lebih bagus dan sebagainya. Kita sering mengucapkan perkataan yang sia-sia terhadap diri kita. Kalau aku seperti dia, aku mungkin seperti ini. Kalau aku mungkin memiliki barang yang seperti yang dia miliki, aku mungkin seperti ini. Kita suka membandingkan. Tidak sadar perkataan kita ini menghasilkan sebuah buah di dalam kehidupan kita.
dan buah itu mengikuti kita. Ya, kalau hari ini kita berkata bahwa aku jelek, aku bodoh, aku tidak mampu, aku tidak sanggup dan sebagainya, maka buah yang akan kita mengikuti kita atau kita nikmati adalah bukan berkat daripada Tuhan. Ya, kita akan mengalami yang namanya sebuah keadaan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi berbeda kalau kita hari ini bersyukur kepada Tuhan, kata-kata kita yang kita keluarkan adalah perkataan syukur. Perkataan yang memuji Tuhan, walaupun hari ini kita tidak seperti si ibu si A atau si B, wanita teman kita si A atau si B yang mungkin kita berpikir mereka lebih daripada kita. Tapi mulut kita ini tetap memuji Tuhan, bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidupku. Aku percaya Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihiku. Walau hari ini aku tidak sama seperti yang lain, tidak secantik ya temanku, tidak seperti ibu si A atau si B. Saudara, kita berkata, aku bersyukur kepada Tuhan. Maka saya percaya buah yang akan kita nikmati juga adalah berkat yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami hari-hari baik dalam kehidupan kita. Kita akan penuh dengan sukacita menjalani hari-hari kita. Firman Tuhan dikatakan bahwa perkataan kita itu seperti benih yang ditaburkan. Jadi perkataan demi perkataan yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan itu seperti benih yang kita taburkan. Ya, dan itu akan berbuah dikatakan. Makanya perhatikan kata-kata kita. Kalau hari ini engkau sebagai anak Tuhan, ya, saya tadi katakan mencerminkan siapa yang ada di dalam diri kita. Tentunya kalau kita hari ini anak Tuhan, maka perkataan kita adalah perkataan firman Tuhan. Kalau hari ini engkau berkata, aku lemah, ingat firman Tuhan, katakan firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu, bahwa Tuhan itu memberi kekuatan kepadaku. Hari ini yang mengalami kekurangan secara ekonomi, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan berkata bahwa Allahku akan mencukupi, akan memenuhi segala keperluanku. Perkatakan itu sebagai benih yang terus ditaburkan. Maka saya percaya benar firman Tuhan katakan bahwa buah itu yang apa dari kata-kata yang kita katakan itu akan mengikuti kita. Maka berkat itu tiba-tiba akan mengalir dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Ya walaupun mungkin hari ini kita merasa kita kurang. Tapi saya mau berkata bahwa Tuhan kita tuh setia akan janjinya. Waktu kita berkata firman Tuhan, maka firman Tuhan itu iya dan amin buat kita. Maka firman itu akan digenapi. Ya, kalau hari ini engkau sakit, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menyembuhkan kita. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan. Jadi perkatakan kepada sakit penyakit kita bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Maka buah yang akan kita nikmati adalah kesembuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mendorong setiap kita. Berharap untuk setiap wanita hari ini. Kalau engkau tahu bahwa perkataan kita ini berkuasa. Seperti sebuah benih yang kita taburkan. Maka hati-hatilah dengan perkataan kita. Hati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan di mulut kita. Terhadap anak-anak kita. Terhadap suami kita. Apa yang kita ingin lihat di hidup mereka. Itu yang kita katakan kepada mereka. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa di mana waktu saya masih kecil saya memakai kacamata. Tetangga sebelah saya berkata, naik sepeda dia berjalan, dia mengata-ngatai saya. Ya, dia berkata trahum, yaitu bahasa orang pakai kacamata itu trahum gitu ya. Dan anak kecil ini nggak ngerti apa yang dia katakan itu menghasilkan buah untuk hidupnya sendiri. Ya. Saya diam saja waktu dikata-kata, saya nggak balas, saya cuma terdiam. Waktu kecil saya enggak mengerti tentang kebenaran ini. Tapi saya bersyukur waktu itu saya diam dan enggak lama berapa kemudian saya melihat ya anak ini pakai kacamata. Saudara saya cuma menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang dia katakan ya mengata-ngatai orang ya membuli seseorang ya. Maka apa yang dia katakan itu akan mengikuti dirinya juga. Ya, apa yang dia tabur, kata-kata yang dia taburkan itu akan mengikutinya. Makanya hati-hati kalau hari ini kita suka mengata-ngatai orang atau suka gosip. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seorang wanita yang di dalam Tuhan tapi mulut kita ini tidak memuliakan Tuhan. Tuhan mau dari mulut kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama juga kita memberkati orang. Bukan gosip, bukan membicarakan kejelekan orang. Karena apa yang kita ucapkan akan mengikuti kita.
Apa yang kita ucapkan terhadap orang lain juga akan mengikuti kehidupan kita. Apa yang kita ucapkan buat suami kita, buat anak-anak kita, buat pekerjaan kita, buat masa depan kita. Semuanya yang kita katakan itu akan menghasilkan buah di hidup kita. Hanya firman Tuhan katakan, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bergemarlah untuk mengucapkan perkataan-perkataan firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Maka lihatlah bahwa hidup kita, hidupmu akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Akan mengalami berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Hal yang kedua, mengapa perkataan itu sangat penting? Karena perkataan kita ini membawa dampak atau pengaruh yang besar di hidup kita dan juga buat orang lain. Sebuah situasi atau keadaan bisa berubah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Tergantung juga dari perkataan kita. Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Firman Tuhan juga berkata bahwa lidah lembut itu pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Kita tahu bahwa perkataan kita ini membawa dampak atau pengaruh yang luar biasa terhadap diri kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Perkataan yang benar yang kita ucapkan itu akan menyelesaikan sebuah masalah dan akan menimbulkan sebuah perdamaian. Perkataan yang benar, perkataan yang lemah lembut akan menuntun seseorang kepada pertobatan. Perkataan yang benar juga memberikan semangat kepada yang lemah. Perkataan yang benar membangkitkan iman seseorang. Oleh sebab itu, di dalam sebuah keluarga yang sudah menikah hari ini, para suami tentunya tidak suka tinggal serumah dengan wanita yang suka ngomel, ya, boleh dikatakan cerewet atau yang suka bertengkar. Hal-hal kecil saja dipermasalahkan. Ya, hal-hal kecil dibesar-besarkan. Hal yang besar tambah dibesar-besarkan. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata juga bahwa lebih baik tinggal di atas soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi wanita, kita ini mudah sekali emosi. Mudah sekali kita ini terpancing, tergoda untuk emosi dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang kadang sia-sia. Ya. Karena dari sikap yang emosi ini kita nggak bisa berkata dengan benar. Perkataan kita ini perkataan yang mungkin melemahkan, menjatuhkan. Karena perkataan kita bukan perkataan yang baik tapi perkataan yang pedas. Ya dikatakan. Itu bisa melukai seseorang. Ya. Makanya seorang suami firman Tuhan katakan itu lebih baik tinggal di sotoh rumah. Ya, yang suka bertengkar dengan istri yang suka bertengkar tentunya. Jadi hari ini kita yang sudah menikah ya, sebagai seorang istri. Kita mau belajar bagaimana kita memperkatakan perkataan kita ini dengan benar. Jangan suka bertengkar. Hal-hal yang kecil mari kita hilangkan. Hal-hal yang besar kita kecilkan. Ya, tidak perlu diungkit-ungkit kembali. Ya. Karena hal-hal yang masa lalu adalah harus dilupakan. Dan biar hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, perkataan kita ini menghasilkan sebuah dampak pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Dan juga dalam keluarga kita. Makanya saudara sangat penting kita ini berjaga-jaga terhadap mulut kita atas setiap perkataan. Karena perkataan yang benar tadi saya katakan itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Perkataan yang benar itu perkataan yang lemah lembut dikatakan. Itu bisa meredakan kegeraman. Seorang yang bertengkar, ya mungkin anak bertengkar. Tiba-tiba kalau Anda seorang ibu ya datang dengan perkataan yang lemah lembut. Saudara, pertengkaran mereka akan menjadi selesai. Karena apa? Karena perkataan yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Bukan ketika ada seseorang yang bertengkar, tiba-tiba kita datang di situ tambah lebih besar pertengkarannya. Karena kita ikut berkata-kata yang pedas atau tidak baik. Saudara, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Untuk itu perkataan kita harus kita perhatikan adalah perkataan yang benar. Bukan perkataan yang sia-sia. Ya.
Setiap perkataan yang kita keluarkan itu sangat menentukan hidup kita dan mengandung sebuah konsekuensi. Ya. Apakah perkataan kita hari ini, kalau kita hari ini ingin membawa dampak yang luar biasa, perhatikan apakah yang kita ucapkan ini adalah kata-kata yang membangun, menginspirasi, membawa berkat bagi orang lain. Atau hari ini perkataan kita ini adalah perkataan yang membawa luka bagi seseorang. Ya. Saya teringat sebuah kisah, ya ada seorang ibu yang memiliki seorang anak, maaf cacat secara fisik. Ya, dia dilahirkan dengan kondisi yang tidak normal. Kakinya kecil, mukanya ini kecil juga. Dan pada waktu dia dilahirkan, beberapa bulan kemudian tidak bisa bertumbuh dengan normal. Tubuhnya tetap kecil, tidak bisa seperti anak-anak biasanya. Tidak bisa bertumbuh dengan normal. Sehingga waktu dia masuk sekolah, dalam keadaan tubuh yang tidak normal itu, teman-temannya suka membuli. Ya, bahkan guru-guru di sekolah juga berkata, lebih baik kamu gak usah sekolah. Ya, lebih baik kamu di rumah saja. Secara pendidikan, secara IQ-nya juga gak bisa. Ya, untuk mengikuti pelajaran. Sehingga gurunya berkata, kamu di rumah saja. Kata-katanya itu tidak membangun seseorang, tidak membangun anak ini, malah anak ini menjadi tambah merasa tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Tetapi ketika dia pulang ke rumah, dia memiliki seorang mama, seorang ibu yang luar biasa. Seorang mama yang memberi support kepada anaknya yang secara fisik tidak normal ini. Mamanya selalu berkata, nak walaupun kamu hari ini bertumbuh dengan secara fisik tidak normal. Tapi mama percaya bahwa mama akan melihat kamu satu hari menjadi anak yang akan bisa membawa inspirasi bagi banyak orang. Seorang mama yang memberikan kasih lewat kata-katanya. Itu menguatkan anak ini, membentuk anak ini, menentukan juga masa depan anak ini akan jadi seperti apa anak ini. Saya membaca kisah ini sangat terinspirasi. Saya melihat keadaan anak itu di foto itu benar-benar sangat kasihan sekali. Ya, kalau membayangkan mungkin hari ini kita punya anak yang maaf tadi saya katakan mungkin tidak normal, cacat secara fisik, secara intelektual juga tidak bisa mengikuti. Saya mau berkata, terus ucapkan kata-kata yang membangkitkan iman anaknya, anakmu. Ya, seperti ibu ini membangkitkan iman anaknya. Sehingga dari kisah ini saya membaca, anak ini bertumbuh dewasa walaupun cuma umur 17, keadaan tubuhnya ini tetap kecil, kurus, tidak bisa bertumbuh, wajahnya ini terkena penyakit lain lagi, sehingga kulitnya ini seperti terbakar. Sehingga orang ini kalau melihat itu ketakutan, bahkan gurunya berkata, kamu itu seperti hantu. Ya, kalau saya melihat wajahmu itu seperti hantu, kamu menakutkan. Bayangin kalau kata-kata kita itu seperti itu. Bayangan orang yang mendengarnya itu saudara, pasti imannya itu menjadi lemah. Akan terpuruk keadaannya. Tapi puji Tuhan anak ini sudah dibekali dari keluarga yang mengasihi. Kata-katanya itu positif, kata-katanya itu membangun. Karena mamanya tahu bahwa lewat kata-katanya itu akan membentuk masa depan anak ini. Membawa pengaruh atau dampak yang sangat luar biasa. Sehingga ketika dia umur 17 tahun saudara, ya sebelum umur 17 tahun dia dibully oleh teman-temannya. Dia sampai ingin bunuh diri. Ya karena frustasi dengan hidupnya. Karena merasa jelek, karena merasa tidak bisa seperti anak-anak lain. Tapi terus mamanya menguatkan. Sampai satu hari Tuhan sungguh-sungguh membuat mujizat dalam hidupnya. Walaupun dalam keadaan tubuh yang tetap tidak seperti anak-anak lain normal. Tetapi anak ini diberikan iman yang kuat, iman yang teguh. Ya. Anak ini tiba-tiba memperoleh sebuah keberanian. Diberikan, saya tahu ini Tuhan. Anak ini menemukan masa depannya. Bahwa dia berkata kepada dirinya bahwa aku bukanlah manusia yang lemah. Ini seorang wanita. Dia berkata aku bukanlah wanita yang lemah. Walaupun keadaan fisikku lemah. Tapi aku bukan wanita yang lemah. Aku wanita yang kuat karena aku punya Tuhan yang kuat. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika dia melihat anak-anak yang seperti dirinya. Ya, dia melihat anak-anak yang tidak normal seperti dirinya, cacat secara fisik, dia menguatkan orang lain, dia menguatkan anak-anak yang lain.
Sehingga dia berani untuk sampai tembus kepada suatu sebuah acara di televisi. Dia bisa masuk ke acara sebuah televisi dan bisa sharing kehidupannya bagaimana dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa, bisa mengampuni dirinya, bisa menerima dirinya apa adanya. Sehingga saya membaca kisah, singkatnya kisah anak ini menjadi anak yang menginspirasi ya anak-anak generasinya pada waktu itu. Dia bisa menjadi berkat di kalangan anak-anak muda dengan hidupnya. Dan masuk televisi juga, didengar ribuan orang. Saudara, saya bersyukur bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Perkataan kita yang kita ucapkan membawa dampak yang luar biasa. Ya, hari ini apapun keadaan saudara, kondisi keadaanmu, fisikmu mungkin, kesehatanmu, ekonomi, apapun yang kau hadapi. Hubunganmu mungkin dengan pasangan, dengan orang tua, ya, masa depan dan sebagainya. Saudara, saya mau berkata, biar kita mau sungguh-sungguh melihat kepada firman Tuhan. Berkata bahwa Tuhanku itu Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup. Biar mulut kita ini penuh dengan pujian kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan. Maka kita akan melihat dampak yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk kita, tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kita kasihi. Biar hari ini kita memperkatakan perkataan kita. Perkataan yang lemah lembut, menjadi pohon kehidupan dikatakan. Ya, biar perkataan kita inilah perkataan yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Yang terakhir, perkataan kita ini sangat penting. Kenapa? Karena perkataan kita ini harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita harus menjaga perkataan kita. Karena setiap perkataan kita itu yang kita keluarkan, firman Tuhan katakan harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Kalau firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita, jangan ucapkan kata-kata sia-sia. Karena setiap perkataan sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Ya, karena menurut ucapan kita, kalau ucapan kita ini benar, maka kita akan dibenarkan. Kalau ucapan kita adalah ucapan yang salah, maka kita pun juga akan dihukum. Apa sih kata-kata yang sia-sia itu? Kata-kata yang menyatakan bahwa kita ini lemah. Padahal Tuhan berkata kita ini adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Kata-kata sia-sia adalah kata-kata aku ingin mengakhiri hidupku. Aku ingin bunuh diri dan sebagainya. Kata-kata sia yang kita ucapkan. Aku tidak berharga. Ya, aku ini dilahirkan dari keluarga yang broken home. Makanya hari ini aku seperti ini. Aku tidak berharga. Saudara, perkataan yang sia-sia seringkali kita ucapkan. Saya tadi bilang bahwa perkataan yang kita ucapkan mencerminkan siapa yang ada di dalam kita. Kalau hari ini kita adalah anak-anak Tuhan, saudara, biar perkataan kita juga mencerminkan Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Jangan pernah perkatakan yang sia-sia, karena hidupmu tidak akan pernah sia-sia. Karena hidup kita sudah dibeli dengan darah yang mahal. Hidup kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, darah anak domba Allah. Ya, untuk itu biar kita sebagai wanita, kita bisa benar-benar menjaga perkataan kita. Untuk tidak berkata yang sia-sia. Ya. Kalau hari ini pernikahanmu diambang perceraian. Ya, atau sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Saudara, jangan sekali-sekali keluar dari mulut kita kata-kata perceraian itu. Karena itu adalah perkataan yang akan diambil oleh iblis. Dan iblis akan memiliki celah untuk dia bisa bekerja dalam hidup kita. Perkatakan perkataan iman kita. Karena perkataan demi perkataan kita ucapkan itu akan menjadi sebuah doa yang naik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu akan mendengar. Kalau hari ini kau berkata pernikahanku akan dipulihkan. Maka saya percaya pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara, engkau hari ini berkata, ya aku belum dikaruniai anak. Ya, engkau rindu memiliki keturunan.
perkatakan perkataan iman, jangan perkataan yang sia-sia. Mungkin hari ini ada juga saya menemui orang yang bercerai gara-gara tidak punya anak. Saudara, hari ini jangan ucapan perkataan yang sia-sia. Kalau hari ini engkau rindu untuk memiliki keturunan, perkatakan perkataan iman. Bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Hari ini engkau yang belum menemukan jodoh mungkin. Jangan lemah, jangan putus asa. Ya, hari ini yang masih single, saudara, sudah umur berapa katanya belum dapat jodoh. Jangan sia-sia ucapan mulutmu. Tapi berkatalah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan pernah berkata karena aku begini makanya tidak ada cowok yang mau datang menghampiriku. Ya karena aku kurang begini. Saudara, penampilan itu penting. Perbaiki juga penampilan kita sebagai wanita. Ya, karena penampilan itu juga memuliakan Tuhan. Tapi perkataan kita juga penting. Ya, tetaplah semangat menghadapi hidupmu. Walaupun kau single, kau juga bisa melayani Tuhan. Ya, jangan ucapkan perkataan yang sia-sia. Karena jodoh itu di tangan Tuhan. Jangan pernah menentukan hidup kita sendiri. Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Makanya saudara, setiap perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kemudian apa yang harus kita katakan? Ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Yang tadi kita nggak boleh kita katakan adalah kata-kata yang sia-sia. Efesus 4 ayat 29 berkata kata-kata yang membangun. Ini yang harus kita katakan, yaitu kata-kata yang membangun dan membangkitkan iman. Sehingga siapa saja yang mendengarkannya akan mendapat berkat. Mari kita jadi wanita yang senantiasa menggunakan mulut kita untuk membangun orang lain. Menginspirasi orang lain. Membangkitkan iman seseorang. Ya, supaya hidup kita ini menjadi berkat. Orang lain yang mendengarnya itu pun mendapat berkat dari hidup kita. Dan dari itulah hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Perkataan kita ini perkataan yang membangun. Ya, membangkitkan iman. Bagaimana dengan orang yang membenci, mengutuk atau mencaci maki kita? Pernah kita menghadapinya bukan? Orang yang sukanya itu mencaci maki. Ya, kita nggak salah, kita nggak tahu, tiba-tiba kita ini dicaci maki. Bahkan mungkin kita pernah dikutuk, mungkin pernah dikutuk oleh orang tua kita. Mungkin kita pernah mengalami perkataan-perkataan yang tidak baik di hidup kita. Saudara, firman Tuhan berkata, Lukas pasal ke-6 ayat yang ke-28 berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Firman Tuhan tidak berkata, balaslah perkataan. Ya, yang mencaci maki dengan caci maki. Firman Tuhan tidak mengatakan kalau ada orang yang mengutuk kamu, kutukilah. Tidak. Tapi Tuhan berkata melalui firman-Nya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Saudara, ini gak mudah. Kadangkala kita sebagai wanita dengar perkataan yang kita gak lakukan. Atau perkataan yang tidak baik. Kita ini mudah sekali ingin membalas. Kita ingin sekali balas untuk berkata-kata yang lebih pedas lagi, yang lebih tajam lagi. Kita ingin balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata janganlah balas kejahatan dengan kejahatan karena pembelaan itu datang daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus minta berkat kepada orang yang mengutuki kita. Kita harus berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Saudara, saya pernah dicaci maki seseorang. Saya pernah satu kali dicaci maki orang yang saya belum kenal. Ya, sebagai anak Tuhan nggak enak gitu. Malu juga di depan banyak orang. Tapi saya cuma terdiam. Saya cuma menguasai diri saya untuk tetap bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan perkataan atau membalas perkataan dengan perkataan yang sia-sia. Sepulang dari situ saya pulang, saya lakukan firman Tuhan ini. Saya berdoa bagi orang yang sudah mencaci maki saya. Saya melepaskan berkat. Saya berkata, Tuhan, orang ini gak tahu apa yang dia sudah ucapkan. Mungkin hari itu dia sedang lagi mengalami situasi keadaan yang stres. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Hari itu saya berdoa buat dia. Dan puji Tuhan, Tuhan itu setia akan janjinya. Saya berjumpa lagi dengan wanita ini. Ya, dan akhirnya singkatnya wanita ini kenal dengan saya. Terus mau ngomong dengan saya, dia minta maaf dengan saya.
Akhirnya kita jadi teman. Akhirnya saya berdoa dan saya muridkan wanita ini. Dan memang wanita ini ngalami sesuatu dalam hidupnya. Sempat depresi. Saudara, kalau hari itu saya tidak mengambil tindakan berdoa, melepaskan berkat. Mungkin hari itu saya tidak bisa melihat wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Tapi hari itu saya melakukan firman Tuhan, saya berdoa dan melepaskan berkat. Dan puji Tuhan saya melihat wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita jadi wanita yang sungguh-sungguh menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi balaslah caci maki dengan doa, berkat. Maka kita akan melihat orang lain yang mencaci maki kita itu akan dipulihkan oleh Tuhan lewat hidup kita. Amin. Dan ayat yang terakhir saudara, bagaimana kita caranya menjaga perkataan kita? Saya tadi katakan menahan diri. Ya, menahan diri, menguasai diri. Jangan cepat untuk mengeluarkan perkataan. Tapi menahan diri. Amsal pasal ke-10 ayat yang ke-19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan di bibirnya berakal budi. Biar kita menjadi wanita yang bisa menguasai mulut kita. Perkataan kita, nggak asal ngomong. Ya, kita menahan diri, kita menguasai diri kita. Banyaklah berdiam dulu, dengarkan dulu. Karena firman Tuhan juga berkata, lebih baik kita ini cepat untuk mendengar tapi lamban untuk berkata. Pikir dulu apa yang kita mau katakan. Jangan langsung ceplos. Pikirkan dulu apa yang mau kita katakan. Apakah perkataan kita ini perkataan yang memuliakan Tuhan? Apa kalau aku berkata gini aku bisa membangkitkan seseorang? Apakah dengan perkataan ini aku bisa menguatkan seseorang atau melemahkan seseorang? Tahan diri kita dulu. Cepatlah mendengar tapi lambatlah untuk berkata-kata. Supaya kita tidak salah dengan perkataan kita. Supaya perkataan kita ini adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Kita bisa menyelesaikan sebuah masalah pertengkaran. Ya, dengan sebuah perkataan yang bisa membuat damai. Itu pilihan di tangan kita. Oleh sebab itu para wanita yang terkasih, biar hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Ya, kita mau hidup sungguh-sungguh untuk menjaga perkataan kita. Karena perkataan kita ini mengandung kuasa. Biar perkataan kita ini perkataan yang menguatkan orang lain. Ya, perkataan kita ini perkataan yang membangkitkan orang lain. Puji Tuhan, sebelum mengakhiri di acara ini, di ibadah ini, saya ingin berdoa bagi setiap wanita. Saya ingin setiap kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup hari ini? Bagaimana kita menjaga mulut kita? Bagaimana kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita, menentukan hidup kita. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau hari ini ingin memakan buah yang baik makan buah yang baik dalam hidup kita, perkatakanlah yang baik dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau ingin melihat anak-anakmu diberkati Tuhan, perkatakan yang baik untuk anak-anakmu. Kalau hari ini engkau ingin melihat suamimu diberkati Tuhan, perkatakan perkataan yang baik, perkatakan perkataan berkat buat suamimu. Hari ini kalau engkau ingin melihat hidupmu diberkati Tuhan, selalu perkatakan perkataan-perkataan yang memberkati hidupmu. Maka saya percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan apa yang difirmankan dan sungguh-sungguh akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Kalau hari ini ada yang merasa bahwa hidupmu hari ini hancur, hidupmu hari ini tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini engkau pernah mengalami sebuah trauma, pernah dikata-katai, pernah dikutuk bahkan, pernah dikata-katai dengan perkataan-perkataan yang sangat menyakitkan, melukai. Entah itu dari orang tua, pasangan, atau teman, atau siapapun dalam hidupmu. Hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Asal engkau mau menggunakan perkataan dan membalikkan kehidupanmu. Engkau bisa untuk menentukan hidupmu dengan perkataan. Katakan pada hidupmu bahwa hidupku ini berharga di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan hidupku. Bahwa Tuhan sanggup untuk mengangkat hidupku. Masa depanku adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak akan pernah Tuhan tinggalkan orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Wanita yang terkasih, biar hari ini sungguh-sungguh hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara. Biar mulut kita adalah mulut yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Penuh dengan penyembahan kepada Tuhan.
maka lihatlah bahwa hidup kita akan selalu penuh dengan penyertaan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu akan memegang hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat sebuah pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, biar Engkau menjumpai setiap wanita di tempat di mana kami berada hari ini. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang mengangkat setiap kehidupan, setiap para wanita yang hari ini menyaksikan ibadah ini. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Engkau Allah yang setia akan janji-Mu. Tuhan, ketika kami mulai memperhatikan perkataan kami mulai berkata-kata baik, positif. Maka kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Hamba-Mu di sini Tuhan memberkati setiap wanita. Biar perkataan-Mu adalah perkataan yang menjadi berkat bagi hidup-Mu sendiri dan bagi orang lain yang ada di sekitar-Mu. Perkataan-Mu adalah perkataan yang membangkitkan iman, perkataan yang menguatkan hidup-Mu sendiri dan orang lain. Hamba berdoa ya Tuhan, biar setiap perkataan yang diucapkan itu sungguh-sungguh akan menjadi pengaruh yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan setiap orang wanita yang hari ini menyaksikan ibadah ini, mendengarkan ibadah ini sungguh-sungguh. Biar mereka ingat bahwa perkataan mereka adalah perkataan yang mengandung sebuah kuasa. Tuhan, hamba berdoa biar Engkau memulihkan keadaan mereka. Tuhan, Engkau memimpin kehidupan mereka. Masa depan mereka itu ada dalam tangan-Mu. Hamba melepaskan berkat, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka. Dan apapun yang mereka pergumulkan hari-hari ini Tuhan, mereka akan melihat jalan keluar yang ajaib. Selalu ada mujizat di dalam Tuhan. Hamba memperkatakan mujizat, kesembuhan, pemulihan, keselamatan bagi setiap mereka. Dan sungguh-sungguh Tuhan, ketika hidup mereka mengalami Engkau, mereka akan mengalami sebuah kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Wanita yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Yang menjadikan Engkau berhasil, yang menjadikan Engkau wanita yang kuat di dalam Tuhan. Wanita yang sungguh menjaga perkataan-Mu adalah perkataan yang menjadi berkat, perkataan yang baik, positif. Bukan perkataan yang negatif. Biar Tuhan menjadikan Engkau wanita yang sungguh-sungguh menjadi berkat dimanapun Engkau berada. Dan memuliakan Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup-Mu menginspirasi banyak orang. Terimalah berkat Tuhan ini. Dan firman Tuhan akan selalu menyertai-Mu dan menguatkan hidup-Mu. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Jadilah wanita yang kuat lewat perkataan-Mu. Karena hidup-Mu itu berharga di mata Tuhan. Lewat perkataan-Mu, hidup-Mu akan diberkati oleh Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.